Dalam pernikahan, sumpah itu kan sakral ya. Tapi, pernah kebayang nggak kalau sumpah seorang suami justru dipakai buat membekukan pernikahannya sendiri? Nah, inilah yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Ahkam al-Ilah, sebuah aturan dalam hukum Islam yang dirancang khusus untuk ngatasin masalah pelik ini. Coba deh bayangin situasinya. Seorang istri, dia nggak dicerai, tapi hak-haknya sebagai istri juga nggak dipenuhi. Statusnya tuh kayak digantung gitu aja, nggak jelas, semua gara-gara sebuah sumpah. Nah, kondisi limbo inilah yang mau diselesaikan oleh aturan ilah. Tujuannya, melindungi dari ketidakpastian yang menyiksa. Oke, biar kita nggak ngawang-ngawang, kita langsung lihat ke sumber utamanya. Aturan ini tuh akarnya langsung dari Al-Quran, spesifiknya di Surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Dua ayat inilah yang jadi fondasi semuanya. Ayat yang nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga ngasih peta jalan keluarnya dengan sangat tegas. Ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari ngertiin dulu masalah dasarnya, terus kita definisikan istilah-istilah kuncinya, kita intip juga perdebatan para ulama, pahami soal batas waktu yang super krusial itu, sampai akhirnya kita lihat dua pilihan yang harus diambil dan apa sih kebijaksanaan di balik semua ini? Jadi, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih Islam sampai merasa perlu turun tangan untuk ngatur urusan sumpah suami yang kayak gini? Emangnya apa yang salah dengan sumpah itu? Jadi ceritanya, di zaman dulu, sumpah semacam ini bisa jadi senjata buat suami. Dia bisa aja bersumpah nggak akan menyentuh istrinya, dan akhirnya istrinya terkatung-katung. Dibilang cerai nggak, jadi dia nggak bisa nikah lagi. Dibilang masih istri, tapi hak-haknya nggak dipenuhi. Ini adalah sebuah bentuk kezoliman, yang dalam bahasa Arab disebut idror. Nah, Islam datang dan bilang, stop, ini nggak bisa dibiarkan. Oke, untuk bisa memahami solusinya, kita harus sepakat dulu soal istilah-istilah yang dipakai. Ada dua kata kunci nih yang jadi pusat dari semua pembahasan ini. Yang pertama tentu saja adalah ilah. Iyalah, ini istilah utamanya. Sederhananya, ilah itu adalah sumpah seorang suami untuk nggak berhubungan intim sama istrinya selama, nah ini kuncinya, lebih dari 4 bulan. Durasi ini penting banget. Nah, istilah kedua adalah lawannya, yaitu fi. Artinya itu kembali. Jadi, kalau ilah itu masalahnya, fai ini adalah salah satu jalan keluarnya. Ini adalah tindakan rujuk atau rekonsiliasi. Nah, di bagian ini diskusinya jadi makin dalam dan seru. Pertanyaannya, apakah setiap sumpah untuk menjauh dari istri otomatis dihitung sebagai ilah, atau harus ada niat spesifik dari suami untuk menyakiti istrinya? Di sini, para ahli hukum Islam terbagi jadi dua kubu besar. Kubu pertama, yang diwakili sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas bilang, tunggu dulu, niatnya apa? Kalau niatnya baik, misalnya demi kesehatan istri, yaitu bukan ilah. Tapi, kubu mayoritas ulama punya pandangan lebih tegas. Niat nggak relevan. Begitu sumpah untuk menjauh lebih dari 4 bulan diucapkan, aturannya langsung berlaku. Titik. Ada satu kisah menarik yang menggambarkan pandangan pertama tadi. Seorang pria bersumpah nggak akan mendekati istrinya supaya bisa fokus merawat keponakannya yang yatim. Kasus ini sampai ke Sayyidina Ali, dan beliau bilang, Ela itu intinya menyebabkan kesusahan, sedangkan niatmu kan baik. Nah, dari kisah ini kita bisa lihat logikanya. Bagi mereka, inti dari ilah itu niat jahat, bukan sekedar kata-kata sumpahnya. Oke, terlepas dari perdebatan soal niat tadi, ada satu elemen yang semua pihak sepakat, dan ini jadi jantung dari mekanisme ilah, yaitu batas waktu 4 bulan. Angka ini bukan angka sembarangan loh. 4 bulan. Anggap aja ini semacam jam pasir hukum. Begitu sumpah diucapkan, pasirnya mulai turun. Waktu ini dikasih supaya suami bisa mikir, bisa merenung. Tapi yang paling penting, di akhir periode ini, dia wajib ambil keputusan. Masalah nggak boleh digantung tanpa akhir. Jadi, alurnya sangat jelas. Suami ngucapin sumpah. Dan TikTok, jam pasirnya mulai berjalan. Dia punya waktu buat berpikir. Tapi begitu pasirnya habis di hari terakhir bulan keempat, opsi untuk diam itu hilang. Sebuah keputusan menjadi wajib. Dan inilah puncaknya. Setelah 4 bulan itu lewat, suami dihadapkan pada sebuah persimpangan. Cuma ada 2 jalan yang tersedia, dan diam itu bukan salah satunya. Pilihannya hitam di atas putih. Kembali, atau dalam istilah fikihnya, fai, dan tebus sumpahnya. Atau lepaskan, yaitu talak dan bebaskan istrinya. Hukum ini secara aktif menarik sang istri keluar dari zona abu-abu ketidakpastian. Terus, rekonsiliasi atau fai itu bentuknya gimana? Cara yang paling jelas ya dengan kembali berhubungan intim. Itu otomatis membatalkan sumpahnya. Tapi para ahli hukum juga realistis.
Gimana kalau ada halangan, misalnya sakit atau lagi berjauhan? Nah, dalam kondisi seperti itu, sebagian ulama bilang niat baik yang diucapkan dengan lisan saja sudah cukup. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Gimana kalau setelah 4 bulan lewat, suaminya nggak ngapa-ngapain? Dia nggak kembali ke istrinya, tapi juga nggak ngucapin talak. Apa yang terjadi secara hukum? Disinilah kita lihat ada sedikit perbedaan mekanisme antar madhab. Menurut madhab Hanafi, begitu waktunya habis, talak jatuh secara otomatis, tegas dan simpel. Tapi, madhab Maliki dan yang lainnya memilih jalur pengadilan. Jadi kasusnya harus dibawa ke hakim, dan hakimlah yang akan memaksa suami untuk memilih di antara dua jalan itu, rujuk sekarang atau ceraikan di tempat. Oke, setelah kita lihat semua detail teknisnya, coba deh kita zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih hikmah atau kebijaksanaan di balik semua aturan ini? Intinya, dan ini yang paling penting, hukum ilah ini adalah sebuah perisai yang melindungi hak-hak istri, perisai yang mencegah suami berbuat zolim. Aturan ini menetapkan aturan main yang adil dengan batas waktu yang jelas dan memaksa setiap konflik untuk punya ujung, punya penyelesaian. Jadi, jangan pernah melihat ilah sebagai sebuah hukuman. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah mekanisme ilahi yang dirancang untuk menciptakan keadilan, kejelasan, dan resolusi di tengah pernikahan yang lagi bermasalah. Dan coba deh perhatikan betapa indahnya penutup di ayat ini. Setelah semua aturan teknis tadi, pesannya kembali ke inti. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini seakan-akan sebuah sinyal yang jelas bahwa jalan kembali, jalan faik, itu selalu menjadi pilihan utama yang diberkahi. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Apakah aturan ilah ini cuma sekedar peninggalan hukum dari masa lalu? Atau jangan-jangan di dalamnya terkandung sebuah prinsip keadilan yang abadi? Prinsip yang selalu melindungi pihak yang lebih lemah dan menuntut agar setiap badai dalam rumah tangga harus berakhir pada sebuah kepastian?